Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Mari saudara siapkan hati kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat dan syukur. Ibadah kita pada siang hari ini kita buka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih dan setia. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tak pernah ku tahu hari esokku, karena surya akan lenyap, kadang langit tampak suram. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Tak pernah ku tahu hari esokku, karena surya akan lenyap, kadang langit tampak suram. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Mari kita katakan Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan
segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa masuk ke dalam satu seri yang baru. Walaupun tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab belum kita akhiri, saya ingin di tengah-tengah memasukkan seorang tokoh, bahkan yang bukan merupakan tokoh iman yang dibahas dalam Ibrani 11. Namun tokoh ini sangat penting karena dia merupakan salah satu raja dari raja yang memerintah dan raja yang besar di Israel. Jadi seri yang kita masuki saat ini adalah seri mengenai Three Kings in the Israelites. Jadi 3 raja dalam kerajaan Israel. Dan minggu ini kita masuk kepada raja pertama Israel, yaitu Saul. Saudara, sangat tidak mudah sekali bagi saya untuk merekam dan mengkhotbahkan cerita mengenai Saul ini di dalam waktu 30 hingga 45 menit. Karena saya sudah mencoba berkali-kali dan ini adalah yang kesekian kalinya dari khotbah yang coba untuk direkam. Namun saya tetap ingin memberikan apa yang sudah saya temukan mengenai seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali, yang dimana pada masa kecil dan masa mudanya begitu hebatnya dan merupakan orang pilihan Tuhan.
Tapi pada masa pertengahan bayanya hingga masa tuanya, dia gagal dan dia ditolak oleh Tuhan. Dan dia mengecewakan banyak orang dan hidupnya sangat mengenaskan. Saudara, melalui cerita dan khotbah hari ini, saya berharap supaya kita menjadi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan. Tidak seperti Saul. Mari saudara, saya ajak kita melihat pertama-tama masa kecil Saul dan masa di mana dia memiliki kehidupan yang begitu indahnya, karakter yang begitu baiknya. Kita buka 1 Samuel 9. Saya ajak saudara untuk hari ini membuka banyak bagian Alkitab. Tapi saat ini kita membuka terlebih dahulu 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Jeor bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada, seorang kaya maksudnya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok atau ganteng daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis, papanya Saul, kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, ambillah salah seorang hamba, ya, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka, Saul dengan pembantunya, berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Juf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai diri kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi kepadanya, marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Saudara, dari apa yang kita baca, ada banyak sekali Alkitab menceritakan betapa Saul ini sangat positif, punya kepribadian yang banyak, yang baik. Dia bukan hanya kaya, dia juga cakep, ganteng, tegap, tinggi. Ayat 1, ayat 2, saudara bisa membacanya terus. Dan ayat 5 mengatakan dia juga sayang sama orang tua, taat pada orang tua, memikirkan orang tua. Saudara, di ayat 6 dikatakan dia orang yang tahu etika, tahu aturan, tahu kultural, tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, di ayat 10 dikatakan dia adalah seorang yang sangat menghargai orang lain. Bahkan orang yang menjadi bawahan dia dihargai. Dia menghormati pendapatnya, bahkan memuji pendapat dari bawahannya. Seorang yang sangat positif sekali, bukan? Kalau saudara terus membacanya, pasal 9, saudara akan temukan beberapa hal lain lagi. Ya, misalnya di pasal 9 ayat 17, dia adalah seorang pilihan Tuhan. Kalau saudara lanjut terus sampai ke pasal 10 ayat 1, dia dikatakan sampai 2 kali bahwa dia adalah orang yang memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, di pasal 10 ayat 16 dikatakan dia orang yang punya pertimbangan. Dia tidak sembarangan mengatakan apa yang tidak perlu dikatakan.
dia memikirkan dengan seksama apa yang perlu dia katakan dan apa yang tidak perlu dia katakan. Bahkan di ayat 21 pasal 10 menyatakan bahwa Saul adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia menyatakan, bukankah aku ini suku Benyamin, suku yang paling kecil di Israel, kaumku paling hina dari segala kaum suku Benyamin. Mengapa Samuel bisa mengatakan bahwa aku akan diangkat menjadi raja? Seorang yang sangat tahu diri dan rendah hati, luar biasa. Ayat 22 mengatakan dia seorang pemalu, ngumpet dia waktu dipilih jadi raja. Dan ayat 27, dia adalah seorang yang berhikmat, yang tidak mempedulikan orang-orang yang jahat menyatakan sesuatu yang jahat tentang dia. Dia pura-pura tuli. Tapi setelah dia menjadi raja, saudara yang terkasih dalam Kristus, Saul menjadi seorang yang menunjukkan bagaimana sifat buruknya makin jadi dan makin jadi. Saya ajak saudara baca ya 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 15. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan, anaknya Saul, di Gibea Benyamin. Tapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan, anaknya Saul, memukul kalah pasukan kependudukan orang Filistin yang ada di Gibea. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Israel, orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan kependudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Banyak sekali. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat, bersembunyi di goa-goa, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Yang mana itu dilarang karena pada saat itu hanya imam yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang pada hari yang sudah dijanjikan tentunya. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab seandainya sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saudara, bisakah saudara melihat bagaimana kepribadian Saul sesungguhnya? Setelah menjadi raja,
dia menunjukkan sifatnya. Saudara, ada seorang filsuf mengatakan begini, bahwa jikalau engkau mau melihat wajah asli dari seseorang, berikanlah dia jabatan, berikanlah dia kesenangan, berikanlah dia kehebatan, maka engkau akan melihat wajah aslinya. Demikian yang terjadi pada Saul. Saudara, pencitraan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Saul, bahkan lebih penting daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, lihat tidak ya di ayat 3 bagaimana Yonatan memenangkan peperangan di ayat 2 ya, tapi Saul yang mengambil kredit. Sebab Saul ingin supaya bangsa Israel tahu bahwa dialah yang memenangkan peperangan. Dan nanti saudara akan lihat bagaimana pencitraan bagi Saul itu merupakan sesuatu yang amat sangat penting, sehingga hal-hal yang lain yang merusak pencitraan dia akan dia habiskan. Yang penting pencitraannya bagus. Saudara, di dunia ini ada orang yang memang mengejar pencitraan, ya, dan supaya mereka kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya indah. Sesungguhnya di dalamnya seperti apa, jauh sekali berbeda dengan apa yang tampak di muka. Saudara, Saul juga punya sebuah kepribadian yang buruk, yaitu gegabah pada saat dia terdesak. Kalau lihat di ayat 8 dan ayat 9 pasal 13, saudara bisa melihat di sana dia tidak mencari Tuhan. Saat dia terdesak, dia menghalalkan segala cara. Dia bersikap masa bodoh terhadap apapun yang dilarang Tuhan. Dia tidak peduli perintah Tuhan. Yang penting dia aman, nyaman, dan baik. Bukankah zaman sekarang banyak orang seperti itu? Mengaku juga ikut Tuhan, mengaku percaya pada Tuhan. Tapi pada saat terdesak bukannya mencari Tuhan, tetapi mengikuti keinginan hatinya, masa bodoh apa perintah Tuhan. Pokoknya asal masalahnya selesai. Saudara, itulah kepribadian Saul. Mari saya ajak saudara melihat kepribadian Saul yang berikutnya, yaitu suka memberikan alasan rohani. Ya, alasan yang dimana kelihatannya sepertinya rohani. Coba saudara lihat di ayat yang ke-11 dan 12. Ketika Samuel bilang bahwa kamu ini buat apa? Perbuatan kamu itu bodoh. Ya. Tapi dia katakan gini, aku mempersembahkan apa yang dilarang itu karena aku terdesak. Ya. Dan aku juga mempersembahkannya untuk memohon belas kasihan Tuhan. Bukankah hal itu sangat rohani? Ya, secara religiusitas 100 nilainya. Tapi secara spiritualitas 0. Bedanya apa? Ya, sangat agamawi sekali. Tapi apakah itu yang Tuhan senangi, itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan kehendaki? Bukan sama sekali. Saudara, banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, religiusitasnya luar biasa dah, cepek. Ya, kalau dibilang soal kata-kata bahasa rohani, haleluya, puji Tuhan, shalom, wah pokoknya sangat religius sekali. Baik nggak? Baik tentunya. Tapi spiritualitasnya jebot, 0. Nggak ada hubungan dengan Kristus. Tidak ada sama sekali Kristus tampak dalam hidupnya. Saudara, absurd sekali bukan bila ada orang yang menganggap lebih penting ke gereja, lebih penting beribadah, lebih kepada Tuhan secara formal, lebih penting melakukan kewajiban agamawi daripada mentaati firman Tuhan. Samuel katakan kamu bodoh. Ya memang ada orang yang bodoh secara rohani. Akal-akalan terhadap perintah Tuhan dan merasa bahwa hal itu adalah benar. Saudara, di Indonesia saya punya seorang teman
yang saya kenal, dia merasa bahwa dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi dia punya simpanan perempuan yang lain. Maka dia berdebat, ajak saya berdebat. Saya bilang, saya nggak mau berdebat. Buat apa berdebat? Dia bilang, ayo dong buktikan pada saya di mana di Alkitab ada tulis tidak boleh ada 2 istri. Tidak boleh ada perempuan lain. Dia bilang, banyak sekali di perjanjian lama ada banyak istri. Kenapa saya nggak boleh? Kalau Abraham boleh, Daud boleh, semua raja-raja Israel boleh. Nah, saya katakan, coba selidiki benar-benar Alkitab. Di mana ada di Alkitab dijelaskan bahwa mereka yang poligami memiliki rumah tangga yang sehat, yang benar, yang baik. Nggak ada, semuanya berantakan. Semuanya berantakan. Dia masih bilang, mana buktinya? Lihat di ayat-ayat yang ada. Mana ada katanya nggak boleh punya istri 2. Saudara, ada saja di dunia ini orang yang mau mencari sesuatu yang bagi dia melegalkan caranya untuk yang salah dilakukan, tetap dilakukan dengan mengatakan yang salah itu benar karena hal itu Tuhan tidak larang dan sebagainya. Padahal jelas di hati nuraninya tahu bahwa hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka hal itulah yang membuat Saul akhirnya memiliki suatu dosa. Yaitu dosa apa? Yaitu dia tidak taat pada firman Tuhan. Saudara bisa baca di ayat 6-10 ya, 1 Samuel 13. Di mana dia tidak taat pada firman Tuhan. Mengapa Saul bisa tidak taat pada firman Tuhan? Alasannya sangat mudah. Ada 2. Yang pertama, dia menganggap enteng firman Tuhan. Dia anggap enteng firman Tuhan. Saudara coba lihat di ayat 9. Di sana akan saudara bisa dengan jelas melihat bahwa Saul menganggap enteng firman Tuhan. Karena dia merasa bahwa ya, yang penting masalah saya bisa selesai. Alasan kedua, mengapa Saul tidak taat pada firman Tuhan adalah ia menganggap enteng bukan hanya firman Tuhan tapi juga teguran Tuhan. Dia tidak menunjukkan pertobatan, penyesalan. Pertobatan sejati tidak ada dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara lihat di ayat 13-14 itu Samuel menegur keras dan mengatakan kerajaan akan beralih daripada engkau. Ayat 15, Samuel marah, Samuel pulang. Saul ngapain? Minta ampun sama Tuhan? Enggak, dia periksa barisan. Lalu dia lihat ada berapa orang, dia perang lagi. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan tetap kasih anugerah. Kalau saudara terus baca pasal 13-14, di sana di 14 pasal 14 ayat 23, ayat 47 dan 48, Tuhan menyatakan Tuhan menyelamatkan orang Israel melalui Saul. Baik ayat 23 pasal 14 maupun ayat 47 dan 48. Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka dia perang ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja Joba, orang Filistin. Kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, memukul orang Amalek, melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Saudara, Tuhan masih beranugerah pada Saul. Tapi kita lihat bagaimana pasal 15 selanjutnya. Saudara, mungkin saya tidak punya banyak waktu untuk membaca pasal 15 ini. Namun saya ajak saudara bisa merenungkan pasal 13, 14, dan 15. Pasal 13 dia jatuh dalam dosa, Tuhan tegur dia. Pasal 14 Tuhan anugerah kepada dia masih. Tapi pasal 15 dia jatuh di dosa yang sama. Inilah dosa kesalahan Saul
yang sama, bahwa dia tidak bertobat, dia tidak berubah, dia tidak berbuah. Pencitraan tetap menjadi sesuatu yang paling utama bagi Saul. Saudara, kita baca ya pasal 15 ya, ayat 30 sampai 31, dikatakan begini. 1 Samuel 15 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan ya. Tetapi kata Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkan juga hormat-Mu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah-Mu." Saudara, kalau saudara mendengar ayat ini, kira-kira ini orang yang bertobat bukan sih? Orang-orang yang benar merasa bahwa aku telah berdosa nggak sih? Dia katakan, ya memang aku berdosa, tapi kamu tunjukin hormat saya di depan orang-orang dong. Ya, kamu harus kembali dengan saya, baru saya akan menyembah Tuhan. Saudara, inilah yang disesalkan. Bahwa Saul tidak mau bertobat, sekalipun Tuhan kasih anugerah begitu besar. Saudara, di ayat selanjutnya, saudara bisa baca ya, di pasal 1 Samuel 15, saudara bisa lihat di sana, Saul masih saja suka memberi alasan yang rohani. Saya ajak saudara baca 1 Samuel 15 ayat 19 ya, 19 sampai 21. Di sana dikatakan begini, "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan?" Samuel tegur Saul. "Mengapa engkau mengambil jarahan dan tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu ini jawab Saul. Ayat 20, 1 Samuel 15. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Saudara lihat nggak bagaimana alasan yang sangat rohani sekali diberikan oleh Saul kepada Samuel. Saul bilang gini, "Ya aku tumpas kok, Tuhan suruh aku tumpas, aku tumpas. Cuma Raja Agag doang yang nggak aku tumpas. Kamu suruh aku tumpas binatang-binatang, ya aku tumpas semuanya. Cuman yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun aku nggak ini. Supaya aku bisa persembahkan kepada Tuhan Allahmu." Wih, rohani sekali ya. Begitu pintarnya. Banyak orang membungkus segala sesuatu dengan agamawi. Tapi apakah hidupnya demikian? Jauh sekali. Saudara bisa melihat orang-orang seperti ini ada di dalam orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Apakah di dalam dirinya punya Kristus? Saya ragu. Karena seringkali orang yang melakukan agama-agamawi ini justru menjadi perusak dari dunia ini. Tapi bagaimana dengan orang yang memiliki Kristus? Orang yang memiliki Kristus, hidupnya jikalau memiliki roh Kristus, hidupnya pasti berubah dan pasti berbuah. Saudara, inilah yang menjadi hukuman atas Saul. Bahwa kerajaannya beralih dan dia ditolak sebagai raja. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Samuel bilang bahwa perbuatanmu bodoh. Kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan sedianya mengokohkan kerajaanmu. Tapi sekarang kerajaan beralih daripadamu. Dia ditolak sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Serta 28 mengatakan begini, "Kamu kira bahwa persembahan korban itu adalah yang terbaik dari Tuhan? Bukan.
Melakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kita baca ya, 1 Samuel 15 ayat 22-23. Jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, ayat 28 pasal 15 bilang begini, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sejak saat itu, Saul tenggelam di dalam sejarah. Saul hidup hanya di dalam kebencian dan obsesinya untuk mempertahankan kursi kerajaannya. Dengan cara memburu Daud tidak habis-habisnya. Dia tidak lagi konsentrasi memerintah kerajaan Israel. Dia hanya sibuk mengejar Daud hingga akhir hidupnya. Saudara, hidup Saul adalah kehidupan yang sangat menyedihkan dan banyak duka, banyak dendam, banyak kemarahan, banyak kepedihan, dan hingga matinya pun dia bunuh diri. Karena dia tidak mau orang lain membunuh dia. Dia malu. Saudara, itu hukuman Saul, yaitu hidupnya sia-sia. Akhir hidupnya sia-sia. Kematiannya sia-sia. Saudara, saya ajak saudara membaca 1 Samuel yang terakhir ya. 1 Samuel 31 ayat ke-4 sampai ke-6. Begini firman Tuhan bilang. Lalu berkatalah Saul, ini waktu Saul perang ya, waktu Saul perang, Saul bilang begini. Berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi sate. Saudara, ayat 6 katakan gini, jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya semuanya sama-sama mati pada hari itu. Tragis bukan? Saul ingin mempertahankan kerajaannya dan jabatannya sebagai raja. Tapi dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia tidak mau taat pada perintah Tuhan. Dia lebih mengikuti dorongan hatinya daripada mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, saya tentu tidak mengenal saudara secara mendalam. Tapi Tuhan kenal diri saya, Tuhan kenal diri saudara. Bukankah banyak hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita? Bukankah kepribadian kita pun Tuhan sudah buat sangat baik, sangat indah sejak masa kecil kita? Tapi nama Saul tidak termasuk dalam tokoh iman yang dijelaskan dalam Ibrani 11. Padahal dia adalah seorang raja pertama Israel dan yang dipilih oleh Tuhan. Mengawali segala sesuatunya dengan sangat baik dan sangat indah. Namun setelah dia menjadi raja, seluruh hidupnya dan sampai akhir hidupnya sangat mengenaskan. Mengapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Tidak pernah mau bertobat. Tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Beralih kepada Allah. Meninggalkan dosa-dosanya. Dia terus hidup di dalam dosanya. Padahal Allah terus beranugerah kepadanya.
dan memberi kemenangan dalam hidupnya. Namun dia tidak mau bertobat, sehingga terjadilah seperti yang kita sudah ceritakan, Alkitab sudah tuliskan. Apakah saudara sangat religius? Tentu baik. Tapi bila saudara tidak memiliki hubungan dengan Kristus, religiusitas saudara dan saya adalah nol besar. Allah memanggil saudara dan saya untuk mengalami hubungan dengan Kristus dan menghasilkan perubahan dan perbuahan di dalam hidup saudara dan saya. Sudahkah Anda berubah? Sudahkah Anda berbuah? Atau Anda dan saya hanya hidup di dalam kebohongan yang kita buat sendiri untuk menipu diri kita bahwa kita sudah aman, kita pasti masuk sorga, kita sudah rohani. Sesungguhnya tidak ada hubungan dengan Kristus. Mari saudara, bila saudara hari ini mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan menegur saudara, saya ajak saudara untuk bangkit dari kehidupan saudara yang tertidur, dari kehidupan saudara yang memakai topeng, lepaskan itu dan datang kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan karena Tuhan beranugerah pada saya sampai hari ini. Saya mau bertobat. Saya mau menerima Yesus Kristus dan pengampunannya. Saya mau darah Tuhan Yesus menyucikan hati saya sehingga putih seperti salju. Dan saya mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya membacakan dua ayat dari firman Tuhan. Satu dari Kisah Rasul 26 ayat 20. Dikatakan begini, tapi mula-mula aku Rasul Paulus memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara, apakah saudara bertobat? Puji Tuhan. Apakah saudara berbalik kepada Allah? Menjauhi dosa, membalikkan diri, atau saudara menghadapkan diri kepada dosa? Atau berbalik dari dosa, berbalik kepada Allah? Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jikalau tidak, mari kita sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Allah, dan mulai melakukan apa yang sesuai dengan pertobatan kita. Yang kedua, Roma 2. Sebenarnya ayat 4-11. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat ayat 4 dan 5 saja. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dari hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba sudah selesai memberikan apa yang harus hamba berikan dan telah mengulang-ulang recording ini sehingga tidak terlalu lama dan bisa masuk kepada apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dari apa yang hendak disampaikan dari cerita Saul ini, Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap yang mendengarkan, termasuk juga hidup hamba. Supaya kami semuanya sungguh-sungguh boleh introspeksi diri kami. Apakah hidup kami ini berkenan kepada Tuhan? Atau semuanya hanya kamuflase, hanya untuk menampilkan sesuatu yang baik dilihat oleh orang. Tuhan, ampunilah kami. Bantu kami untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan firman-Mu setiap hari, agar hidup kami berubah dan berbuah. Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.
Kita siapkan hati kita untuk menutup ibadah ini dan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, agar hidup kami ini boleh memperkenankan hati Tuhan, mengenal Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Bantu iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan menikmati Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang berjanji tidak akan meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.